Hari ini kita merayakan apa, saudara? Hari ini merayakan apa, saudara? Merayakan apa? Paskah. Dari Paskah itu ada pertama Jumat Agung. Jumat Agung kita merayakan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Bagi saya itu puncak kasih Tuhan yang dinyatakan. Itu puncak pengorbanan Tuhan Yesus yang dinyatakan. Natal itu awal, saudara. Karena Allah rela dilahirkan dari manusia. Luar biasa. Tapi Paskah itu sebenarnya luar biasa. Itu puncak kasih dan pengorbanan. Dan saat itulah sungguh-sungguh terjadi, ya, jalan kita bisa dapat pengampunan, kita bisa dapat keselamatan, kita bisa dapat kasih karunia yang luar biasa. Dan kita diberkati dengan firman Tuhan. Ibaratnya apa, saudara? Allah di pihak kita. Ingat, Tuhan di pihak kita. Tuhan di pihak saya. Tuhan di pihak saudara, di pihak saudara, di pihak saudara. Imani, kalau saudara tahu Allah di pihak kita, kita enggak mudah gentar, saudara. Kita akan berjalan bersama Tuhan dan kita akan lihat karya Tuhan yang dahsyat dinyatakan dalam hidup kita. Kemarin Sabtu, saudara yang enggak datang rugi, saudara. Saya rasa Tuhan berikan tema, saudara. Ya, kepastian dalam penantian. Ada kepastian dalam penantian, saudara. Karena waktu Sabtu itu Sabtu penantian. Setelah Tuhan Yesus serahkan diri, ya, di atas kayu salib, mati lalu dikubur, saudara, mereka nantikan, saudara. Ya, karena Yesus berkata 3 hari kemudian aku akan bangkit dari kematian, saudara. Saat itu hari Sabat, saatnya penantian. Nanti sungguhkah Yesus bangkit seperti yang dikatakan Tuhan Yesus? Dan sekali lagi kita belajar, semua yang dikatakan Tuhan pasti digenapi. Sebuah janji Tuhan pasti digenapi. Saat kita menantikan sesuatu dari Tuhan, jangan goyah, jangan bimbang, jangan, saudara, takut, jangan tergoda menyimpang. Pegang terus, saudara, cepat atau lambat itu pasti. Karena penantian dalam Tuhan kepastian. Hari ini dilanjutkan lagi, saudara. Temanya ini sangat kuat sekali. Di pihak manakah kita? Tuhan di pihak kita. Tapi kita ini di pihak Tuhan atau di pihak setan misalnya lah, gitu, saudara. Kan masih ada lagi, saudara, betul nggak? Sekalipun Tuhan mau di pihak kita, tapi sekali lagi kita ngalami luar biasa atau tidak, masih tergantung kita. Kita maukah kita menempatkan diri kita di pihak Tuhan? Biar pelajaran hari ini akan sungguh-sungguh menolong kita. Tempatkan diri kita di pihak Tuhan. Saya di pihak Tuhan. Saudara-saudara di pihak Tuhan. Saudara di pihak Tuhan. Tuhan di pihak kita. Kita di pihak Tuhan. Saya percaya itu akan mengalami sesuatu yang luar biasa saat kebangkitan. Kalau kita nanti pelajari, ada 2 macam orang, ada 2 kubu, saudara. Ada yang di pihak Tuhan, tapi ada yang tidak di pihak Tuhan, malah jadi seterunya Tuhan, itu, saudara. Iya, Matius 28 ayat 1 sampai 4, lalu nanti 11 sampai 15. Ya, Matius 28 ayat pertama mulai. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah. Siapa, saudara? Siapa? Ayo yang aktif ya, yang semangat ya, siapa? Maria Magdalena dikatakan, dan apa? Maria yang lain. Jadi banyak dulu namanya Maria. Ada Maria Magdalena, Maria ibu Yesus lah, Maria banyak, saudara. Dikatakan ya mereka pergi menengok kubur itu, saudara. Maka terjadilah ya gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkan, ya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, ya, dan menjadi seperti orang mati. Jadi kalau saya perhatikan ada 2 kelompok. Pertama adalah kelompok Maria ini, saudara, datang di sana, saudara. Waktu datang, saudara, ternyata saat itu terjadi gempa yang luar biasa sekali. Malaikat Tuhan
sedang saudara datang dan terjadi gempa yang luar biasa. Dan saya itu membuka pintu itu saudara, kubur itu saudara. Lalu para penjaga jadi gentar, jadi takut luar biasa sekali saudara. Sebab ada satu peristiwa yang luar biasa yang tidak pernah mereka sangka-sangka saudara. Tapi kisah ini pun mengingatkan kita kalau Tuhan mau berkarya itu dahsyat. Hanya malaikatnya saja sudah gempar semua. Betul gak saudara? Kubur gak bisa menghalanginya saudara. Jadi luar biasa. Saudara tangkap dulu, ada Maria, tapi juga ada siapa saudara? Para penjaga kubur itu. Kalau kemarin saya jelaskan saat penantian, karena imam-imam semuanya datang pada Pilatus. Ya, aku sudah dengar dulu Yesus berkata sebelum dia mati bahwa dia akan serahkan dirinya untuk terima hukuman, bahkan sampai mati dikubur. Tapi 3 hari kemudian Yesus akan bangkit katanya gitu saudara. Lalu para imam dan semuanya orang Farisi minta Pilatus tolong dijaga, kirim pasukan untuk dijaga katanya saudara. Supaya apa? Nanti muridnya tidak mencurinya. Lalu berkata, loh guruku betul sudah bangkit. Jadi mereka tak percaya, tapi minta ada pasukan jaga di situ, tutup itu, dimetrekkan itu, dijaga ketat saudara. Lah sekarang hari Minggunya sungguh-sungguh terjadi, ada gempa terjadi, ada Maria wanita ya ini dan para penjaga itu saudara. Sekarang saya baca ayat 11 dan seterusnya. Ketika mereka di tengah jalan, ya ini wanita-wanita, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Kalau wanita-wanita itu hanya pulang beritahukan pada murid-muridnya, guru bangkit, luar biasa, guru bangkit, perkataannya sudah terjadi, bawa kabar kebangkitan, kuatkan ya yang lainnya saudara. Beda dengan para tentara datang ke kota memberitahukan segala yang terjadi kepada siapa saudara? Imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil putusan lalu memberikan sejumlah besar apa saudara? 11 besar apa saudara? Uang kepada serdadu-serdadu itu saudara. Ternyata waktu mereka cerita, ini sungguh-sungguh loh. Oh ternyata Yesus bangkit, ada malaikat datang, terjadi gempa saudara. Imam-imam dengar ya bingung, ternyata sungguh-sungguh bangkit saudara. Kalau berita itu tersiar di mana-mana, mereka itu akan disalahkan. Kamu menfitnah ya, kamu menuduh ya, Yesus itu sungguh-sungguh Tuhan disalibkan, kamu sudah melakukan ya yang macam-macam ketakutan. Lalu bawa sejumlah banyak uang diberikan pada siapa? Serdadu. Kalau sekarang bahasanya apa saudara? Kasih pelicin gitu loh saudara. Ya zaman dulu ternyata sudah pakai pelicin untuk muterbalikkan fakta, dibayar gitu saudara. Dan berkata kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Jadi dibayar, dikasih uang saudara, supaya buat cerita palsu. Sekarang juga banyak toh saudara, kampanye katanya kasih uang, disuruh ngomong gini, semua macam-macam. Dari dulu sudah ada saudara. Dan apabila itu kedengaran oleh wali negeri, kami akan bicara dengan dia sehingga kamu tidak peroleh kesulitan apa-apa. Jadi kalau nanti ya Pilatus atau pejabat tahu, aku akan ya bela kamu supaya kamu aman. Ayat 15, mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan pada mereka. Mereka mau dapat jian saudara, mau dapat fulus saudara, dapat uang. Lalu mulai ya buat cerita palsu. Dan cerita itu tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang saudara. Jadi dalam zaman dulu sudah ada banyak hoax saudara. Bukan
sekarang dengan media hoaxnya lebih banyak lagi. Tapi itu sedang terjadi, saudara. Dari kisah ini kita bisa ambil satu pelajaran. Waktu kebangkitan Tuhan Yesus, ada dua kelompok orang. Yang pertama kelompok siapa, saudara? Ya, para Maria ini wanita. Datangnya kenapa, saudara? Mereka itu adalah orang-orang yang dulunya ya banyak. Maria misalnya Magdalena, dulu hidupnya dalam dosa, sudah dilepaskan oleh Tuhan, diampuni Tuhan, roh jahat diusir keluar. Nah, hidupnya itu merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Datang, saudara, karena ingin membalas cinta kasih Tuhan. Datang karena kasih Tuhan, karena cinta pada Tuhan. Datang di kubur itu, saudara, ya, untuk nyatakan perhatiannya, kasihnya, dan banyak macam, saudara. Beda sekali, saudara, dengan para penjaga. Karena dibayar, mereka jaga. Malah jangan sampai ya ada berita Yesus bangkit ya, malah gitu, saudara. Ya, terus waktu cerita ternyata kejadian benar pun malah dikasih uang, saudara, buat cerita yang palsu. Jadi di pihak yang beda, kubu yang beda, saudara. Jadi ada kubu wanita-wanita itu di pihak Tuhan. Beritakan kebenaran, beritakan kasih Tuhan, beritakan kebangkitan Tuhan. Kok diem terus, saudara? Ini harus didobrak, harus pelepasan mungkin. Yang di depan ini harus pelepasan juga, berdoa. Ya, jadi saudara, beda sekali. Yang satu di pihak Tuhan, yang satunya ya musuhnya Tuhan, saudara. Betul nggak, saudara? Buat ya cerita palsu, buat saudara gerakan supaya orang nggak percaya dengan kebangkitan Tuhan, supaya orang nganggap itu ini keliru, buat cerita palsu, buat gosip. Ada dua ya cerita yang beda, yang palsu. Sampai sekarang bisa juga terjadi seperti itu, saudara. Betul ya? Dimanapun cerita apapun, termasuk cerita tentang kebangkitan Yesus, tetap juga ada cerita benar, ada cerita enggak benar. Toh masih ada toh yang percaya, oh itu dicuri muridnya. Kita juga sudah ngomong toh, nanti orang berkata seperti, oh itu dipalsukan, bukan Yesus, dan macam-macam. Yang pasti akan ada dua berita yang berbeda, karena ada dua. Yang satu di pihak Tuhan, yang satu melawan Tuhan. Selalu akan ada. Jadi kalau saudara dengar, saudara mikir dulu aja, ini di pihak Tuhan atau ini ya malah musuhi Tuhan. Sudah biasa. Memang ada dua hal seperti itu, saudara. Bahkan di dalam gereja pun kadang-kadang bisa, saudara, dengar firman Tuhan, dengar ya kebangkitan macam-macam. Mungkin ada yang terima, oh, amin, amin, amin. Tapi kadang-kadang ada juga yang mosok macam-macam, saudara. Tapi saya doakan setiap jemaat, saudara semua yang hadir pada saat ini, yang onsite di bawah, yang di atas, yang online, dalam nama Tuhan Yesus, saya doakan saudara di pihak Tuhan, saudara di pihak Yesus. Karena hanya di pihak Tuhan, saudara akan dapatkan kasih karunia yang luar biasa. Saya akan bacakan seperti yang dialami oleh Paulus, 2 Korintus 6 ya, ayat 11 sampai 13. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Jadi ini bicara dengan jemaat Korintus. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Paulus itu berkata, hati kami itu buka lebar-lebar bagi kamu, karena ini tempat yang dibangun oleh Paulus. Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami, ada tempat yang luas. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit dalam hatimu. Aku itu punya tempat yang luas bagi kamu semua, tapi kamu hanya punya sedikit ya untuk kami dalam hatimu. Maka sekarang supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku. Dia berkata pada jemaat ini, aku sedang berkata sekarang seperti anak-anakku. Kamu itu anak-anak rohaniku. Dikatakan, bukalah hatimu selebar-lebarnya. Bukalah hatimu selebar-lebarnya. Bukalah
hatimu selebar-lebarnya. Loh, ini tak tunggu loh tadi kok masih bergegar. Bukalah hatimu selebar-lebarnya. Kalau Paulus berkata seperti itu pada jemaat yang dirintisnya, karena dia Bapak rohani, hari ini saya dengan tulus juga ingin berkata pada saudara sebagai ya anak-anak rohani, saya Bapak rohani, hatiku buka lebar untuk kalian semuanya. Iya, kamu juga ayo bukalah hatimu selebar-lebarnya untuk Tuhan, untuk firman Tuhan, untuk kasih karunia Tuhan, supaya saudara bisa mendapatkan apa yang difirmankan, apa yang dijanjikan, apa yang sudah disiapkan oleh Tuhan, saudara. Ya, jadi sekali lagi, apakah saudara sungguh-sungguh di pihak Tuhan? Ya, sebab kalau tidak akan rugi. Kita akan belajar sekarang dengan dua raja. Dua raja ini sama-sama dua raja dari bangsa Yahudi atau Israel. Saya cerita sedikit supaya tahu dulu. Setelah Salomo mati, akhirnya saudara ada yang memberontak gitu saudara. Lalu ya nyerang sehingga terjadi pecah. Ya, kerajaan Israel pecah. Yang memberontak itu jadi kerajaan Israel itu di utara. Tapi yang satunya lagi keturunan Daud gitu saudara, itu jadi Raja Yehuda. Namanya Raja Yehuda, itu ada di selatan. Supaya saudara nanti kalau kita baca, ya saudara bisa tahu sedikit. Yang di utara, yang berontak itu saudara, sebetulnya itu dulu pernah saudara disupport oleh Salomo. Sebetulnya dia potensi, gigi saudara, pernah diangkat kedudukan oleh Salomo saudara. Ya luar biasa sekali saudara. Tapi sayang setelah Salomo mati, dia berontak gitu saudara. Sedangkan yang satunya itu tadi namanya Yerobeam. Namanya apa? Ya, supaya ingat ya, Yerobeam ini yang berontak, hanya jadi Raja Israel, saudara. Yang satunya adalah Raja Abia. Kata Raja apa? Abia. Abia ini adalah cucunya Raja Salomo, gitu saudara. Jadi keturunan Daud. Tuhan itu sudah janjinya pada Daud. Daud kerajaannya tidak berkesudahan. Dia akan menjadi raja untuk umat Allah, untuk bangsanya. Dari Daud sampai Salomo, sampai anak dan terus saudara. Nah ini adalah Abia. Dia adalah cucunya saudara. Dia ini saudara naik tata masih muda sekali, belum pengalaman saudara. Sedangkan tadi Rehoboam sudah hebat, sudah kuat. Itu berontak nyerang saudara. Tentaranya saja sekalipun dia masih muda hanya 400.000. Sedangkan Rehoboam tadi tentaranya sudah 800. Jadi Rehoboam sudah ya pengalaman, sudah ahli, tentaranya 2 kali lipat saudara. Abia ini saudara ya masih muda, baru 18 tahun saudara, tentaranya lebih sedikit. Nah saat itu terjadi pertempuran. Sekarang saya mulai bacakan ayat-ayatnya. 2 Tawarikh 13 ayat 8 mulai. Ya ini Abia yang berkata saudara. 2 Tawarikh 13 ayat 8, tentu kamu menyangka, dia berkata pada Rehoboam, tentu kamu menyangka bahwa kamu dapat mempertahankan diri terhadap kerajaan Tuhan. Dia berkata, engkau pasti berpikir karena engkau hebat macam-macam, engkau bisa bertahan terhadap kerajaan Tuhan. Saudara tangkap dulu. Abia beda. Abia itu tahu firman Tuhan. Abia itu tahu janji Tuhan. Dia pegang janji Tuhan. Karena Tuhan sudah berjanji pada Daud, keturunannya Daud yang akan diangkat oleh Tuhan, yang memang dipilih oleh Tuhan. Dia berjalan sesuai dengan ketetapan Tuhan. Dia terus saudara, dia tahu karena dia sedang menggenapi janji Tuhan. Dia jadi raja. Dia tahu kerajaan yang dia pemimpin adalah kerajaannya Tuhan, yang mengangkat Tuhan, yang menyertainya Tuhan. Maka dia berkata pada Abia, engkau pikir engkau bisa bertahan terhadap kerajaan Tuhan, kerajaan
milik Tuhan, yang ditetapkan oleh Tuhan, yang disertai oleh Tuhan, yang di backup oleh Tuhan. Lanjutkan ya, yang berpegang keturunan Daud. Saudara, dasarnya ada, ini keturunan Daud. Ini sesuai dengan yang sudah dinubuatkan, dijanjikan oleh Tuhan. Karena jumlah kamu besar, dan karena ya pada kamu ada anak lembu emas yang dibuat Rehoboam ya untuk kamu jadikan Allah. Jadi dia berkata, kamu sangka bisa menang terhadap kerajaan tetapkan Tuhan, saudara? Ya, karena kamu ya dikatakan tadi, saudara, ya besar jumlahnya 2 kali lipat tentaramu, juga karena merasa punya, ya saudara, tadi anak lembu emas. Jadi ceritanya bukan hanya memberontak terhadap kerajaan yang ditetapkan oleh Tuhan, tapi juga memberontak khususnya pada Tuhan. Ya ceritanya saudara, mereka itu membuat ya patung lembu emas. Mereka tidak lagi nyembah Tuhan, mereka nyembah lembu emas, saudara. Mereka tidak lagi mau pegang firman Tuhan. Mungkin mereka, firman Tuhan, Tuhan bela sana, Tuhan tetapkan itu, saudara. Mereka akan bawa rakyatnya untuk ada jalan sendiri. Jadi kamu sangka tentaramu banyak, engkau kuat, engkau pengalaman, engkau punya ya lembu emas yang jadi alamu, engkau bisa menang, saudara. Saya bisa katakan Abia adalah seorang yang tahu firman Tuhan. Abia adalah seorang yang pegang janji Tuhan. Abia adalah seorang yang berjalan dalam Tuhan. Ya, lebih kecil, lebih sedikit, saudara, lebih muda, saudara, tapi dia di pihaknya Tuhan. Sedangkan Rehoboam bukan, itu musuhnya, saudara. Sekalipun lebih kuat, lebih pengalaman, punya berhala yang dianggap wah luar biasa, sedang ada pertempuran, tapi Abia enggak gentar. Sekarang ayat 10, saudara. Tetapi kami, Tuhanlah Allah kami, tetap tegas. Kamu boleh nyembah lembu emas, kamu boleh punya dewa yang katanya hebat, wah macam, tapi kami tetap Tuhanlah Allah kami. Tuhanlah Allah kami. Kalau kita mau jadi orang di pihak Tuhan, kita harus tangkap firman Tuhan, kita harus berjalan dalam firman Tuhan. Kita jangan takut dengan musuh yang besar, kita jangan takut dengan masalah yang besar, kita jangan takut dengan semua yang lain. Pegang Tuhan, andalkan Tuhan, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang jadi andalan kita. Tuhan Allah kami, dan kami tidak meninggalkan Dia, terus akan ikut Tuhan, setia pada Tuhan. Dan anak-anak Harunlah yang melayani Tuhan sebagai imam terus, karena itu ketetapan ya Tuhan. Sedang orang Lewi menentukan tugasnya. Ini semua ketetapan Tuhan. Lewi yang jadi ya petugas plan-plan Tuhan. Lalu ayat 11, yakni setiap pagi dan setiap petang mereka mereka membakar bagi Tuhan korban bakaran terus saja. Mereka setia pada Tuhan, terus membakar korban bakaran, terus ada korban bakaran, terus setia memberikan pengorbanan untuk Tuhan. Dan ukupan dari wangi-wangian, penyembahan untuk Tuhan, ukupan untuk Tuhan, menyusun roti sajian di atas meja yang tahir, dan mengatur kandil emas dengan pelita-pelita untuk menyala setiap petang. Karena kamilah yang memelihara kewajiban kami terhadap Tuhan Allah kami, tetapi kamulah yang meninggalkannya. Jadi dia berkata, kami punyanya Tuhan, kami ngandalkan Tuhan, dan kami lakukan tugas Tuhan. Kami nggak tinggalkan Tuhan. Semua ibadah, semua pelayanan, semua yang dilakukan, baik itu pengorbanan, baik itu pemujaan, baik itu ketetapan, tetap dilakukan. Mereka mengandalkan Tuhan, mereka percaya pada Tuhan, mereka juga setia kepada Tuhan. Ibadahnya tetap saja, pengorbanannya tetap dilakukan. Mereka ini Abia berkata,
kamu tinggalkan Tuhan. Kita tidak tinggalkan Tuhan. Kita setia pada Tuhan. Kita ikut pada Tuhan. Kita tetap beribadah pada Tuhan. Kita tetap lakukan kewajiban-kewajiban yang sudah Tuhan tetapkan. Saudara, luar biasa. Lalu ayat 12, lihatlah pada pihak kami Allah yang memimpin. Jadi mereka itu rasakan sekali apa? Tuntunan Tuhan, pimpin Tuhan. Sampai berkata, kamu boleh lihat tuntunan Tuhan, pimpinan Tuhan. Sampai kata, lihat pada pihak kami Allah yang memimpin. Orang bisa lihat, orang bisa tahu ini Allah yang mimpin, ini Tuhan yang mimpin. Kita juga terus bersyukur. Saya berulang-ulang katakan pada setiap saudara, salah satu yang membuat saya sangat bersyukur, tuntunan Tuhan dalam gereja kita sangat amat nyata. Sejak saya dipanggil melayani, sejak gereja kita pertama kali buka dari rumah, terus pimpinan Tuhan, tuntunan Tuhan, tuntunan Tuhan, sampai gedung biskup, sampai ini, sampai nanti pusat kegerakan. Pimpinan Tuhan itu sangat nyata. Sedang imam-imamnya siap meniup tanda serangan terhadap kamu. Imam-imam juga terus bangkit, niup sangkara, gerakan. Saudara, dengan nafiri isyarat-isyaratnya, hamba-hamba Tuhannya terus ngarahkan kita untuk bergerak, untuk siap lakukan segala sesuatunya. Hai orang Israel, ini karena mereka termasuk yang meninggalkan Tuhan, sebutannya tetap Israel, tapi Israel yang meninggalkan Tuhan. Saudara, jangan kamu berperang melawan Tuhan Allah nenek moyangmu, karena kamu tidak akan beruntung. Tetap mereka itu pegang. Mereka berkata, kami tetap setia, kami tetap lakukan kewajiban kami tetap dipimpin oleh Tuhan. Kamu Israel yang meninggalkan Tuhan, yang memberontak pada Tuhan, apalagi mulai nyembah berhala, jangan sekali-kali berani melawan dengan Tuhan. Kamu pasti habis, karena Tuhan yang Maha Kuasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil lagi, saudara. Jadi itu satu yang luar biasa, bisa memberi kita arah bagaimana kita menjadi orang yang di pihak Tuhan, saudara. Tetap saja pegang Tuhan sebagai Tuhan kita, andalkan Tuhan sebagai penuntun kita, taati firman Tuhan, tetap setia dalam ibadah, dalam kewajiban-kewajiban, bawa nama Tuhan. Jangan sampai mau tergoda. Bahkan mengingatkan orang-orang yang mulai tergoda, saudara, mulai tinggalkan Tuhan, saudara. Tetap jadi orang Israel, tapi menyembah lembu emas. Tetap menjadi orang Israel, umat pilihan, tapi tidak lagi ibadah dengan benar, tidak lagi melakukan kewajiban-kewajiban dengan benar. Dan mengingatkan pada mereka. Saya juga ajak setiap saudara saat ini, kita buka hati, saudara. Sebab yang dikatakan sama-sama orang Israel loh, sama-sama umat pilihan Allah loh. Tapi ada yang terus pegang Tuhan, pegang firman Tuhan, ketetapan Tuhan yang dilakukan, ibadahnya, kewajibannya, nama Tuhan terus saja. Jangan menyimpang, jangan sampai menyembah yang lain kecuali Tuhan. Dalam Yesus Tuhan, Yesus Kristus, saudara. Setiap saudara jangan ada lagi yang menyembah yang lain kecuali Tuhan, sebab tidak akan beruntung. Saya katakan, yang menyembah lain bukan Tuhan. Ada lagi jadi orang Kristen tapi ada penyembahan-penyembahan berhala, ada jimat-jimat, nggak akan beruntung. Jangan, saudara. Lalu saudara, ayat berikutnya 13. Tetapi Yeroam mengirim suatu pasukan penghadang yang harus membuat gerakan keliling. Yeroam tidak mau dengar, malah kirim tentaranya mengelilingi supaya sampai di belakang mereka, sehingga induk pasukannya berada di depan. Jadi induk pasukannya ada di depan, dikatakan Yehuda, dan pasukan-pasukan penghadang di belakang. Jadi ada yang di depan, tapi ada juga yang di belakang mereka. Ketika Yehuda menoleh ke belakang, lihatlah, mereka harus menghadapi pertempuran dari depan dan dari belakang.
Mereka berteriak kepada Tuhan sedang para imam meniup sangkakala. Kalau saudara bisa perhatikan, ya saat itu saudara, Abia nggak mau dengar, malah kepung lah gitu saudara. Jadi Abia orangnya Tuhan, orang di pihak Tuhan tetap saja diserang. Bahkan saat itu kalau kita bisa perhatikan, mereka dalam keadaan terjepit di depan pasukan besarnya musuh, di belakang sudah siap untuk bekerja. Dalam keadaan mereka terkepung saudara, dalam keadaan mereka terjepit saudara, dikatakan mereka berteriak kepada Tuhan. Baiklah, kalau ada saudara yang terjepit dengan masalah yang sedang menyerang saudara, keadaan yang seperti apapun, berteriak pada Tuhan, berteriak pada Tuhan, berteriak pada Tuhan saudara. Lalu sedang para imam meniup nafiri, hamba-hamba Tuhan, jangan ikut gentar, malah niup nafiri, bangkitkan imannya. Hayo jangan gentar, hayo bangkit, Tuhan beserta kita. Tiup nafiri saudara, untuk menyemangati saudara, untuk mengingatkan saudara, supaya semua tidak ada yang gentar saudara. Semua tetap ingat ada Tuhan, semua tetap ingat mengandalkan Tuhan, semua tetap ingat Tuhan berkarya. Kalau ada saudara yang mengalami seperti itu saudara, ayat 15, dan orang-orang Yehuda, saudara apa di sini? Ini penting. Orang-orang Yehuda apa saudara? Memekikkan peki perang. Saudara dengar ya, orang-orang Yehuda apa? Ini yang setia pada Tuhan, memekikkan apa? Peki perang. Mereka teriak pada Tuhan, bukan teriak mengeluh. Mereka teriak pada Tuhan, bukan teriak ketakutan. Mereka teriaknya adalah teriak peperangan. Saudara, memekikkan peki apa? Perang. Bangkit, maju, hadapi, kalahkan mereka. Pekinya peki perang. Pada saat orang-orang Yehuda itu memekikkan peki perang, Allah memukul kalah Yerobeam. Ketika mereka bukan pekikan peki ketakutan, bukan pekikan peki mengeluh saudara, bukan yang lemah, bukan yang negatif. Waktu mereka deklarasikan imannya, waktu mereka mulai ucapkan perkataan profetik saudara, mulai sampaikan perkataan seperti itu, ternyata membuat Tuhan bergerak, ternyata membuat Tuhan bertindak. Ternyata mereka yang memikirkan, mereka yang menyuruhkan, mereka yang deklarasikan perkataan profetik, mereka yang serukan perkataan profetik, Tuhan yang berperang, Tuhan yang maju, Tuhan yang menghadapi. Ya, Allah pukul kalah Yerobeam. Sudah pasti kalah, Tuhan itu pasti menang. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Saudara, dan segenap orang Israel, ini yang tidak baik ya, oleh Abia dan Yehuda, orang Israel lari di hadapan Yehuda, tapi Allah menyerahkan mereka ke dalam tangan Yehuda. Abia dengan laskarnya mendatangkan kekalahan besar terhadap mereka. Ya, dari orang Israel mati terbunuh 500.000 orang pilihan. Saudara, dengar ya, tentara Yehuda itu hanya 400. Tentaranya tadi Israel yang dipimpin oleh Yerobeam 800. Mereka 400, musuh 800. Mereka tidak berperang loh. Mereka hanya pekikan peki perang. Mereka akan ya deklarasikan kemenangan, deklarasikan panji Allah saudara, dan Tuhan yang berperang saudara, yang dibunuh 500 lebih daripada mereka saudara. Luar biasa. Oh, ini sesuatu yang diajarkan Tuhan kita sekian lama. Hari ini saya ingin mengingatkan pada setiap saudara, tetap kita di pihak Tuhan. Jangan gentar dengan masalah. Percaya pada firman Tuhan, percaya pada janji Tuhan. Masalah boleh datang, masalah boleh menyerang, masalah boleh mengepung, kita boleh ya terjepit. Tapi sekali lagi saudara, kanan kena, kiri kena, depan kena, belakang kena, naik ke atas.
Deklarasikan janji Tuhan. Deklarasikan ya visi Tuhan. Deklarasikan perkataan ilahi. Tuhan berperang. Saya tadi waktu duduk ingat kesaksian di video, kalau saudara masih ingat. Ya, tutup tahun dapat tema pelipat gandaan yang dahsyat. Pelipat gandaan yang dahsyat. Pelipat gandaan yang dahsyat. Dia tangkap, dia imani tahun ini tahun pelipat gandaan yang dahsyat. Bukan berarti nggak ada masalah. Tadi dia bilang malah dia ngalami, saudara. Ya untuk ya bayar rusunnya nggak ada uangnya, sampai mau disegel belum sampai disegel. Betul saudara? Itu terkepung masalah, sampai tidak berdaya, sampai tidak bisa bayar, nggak ada jalan keluar. Tapi sekali lagi apa yang dilakukan tidak gentar, datang di Pondok Daud, ya nyembah Tuhan, cari Tuhan, berseru pada Tuhan. Masih ingat tadi di Pondok Daud, dia itu deklarasi kemenangan. Aku percaya ya pelipat gandaan yang dahsyat terjadi. Pelipat gandaan dahsyat. Jangan sudah pegang firman Tuhan, keadaannya jelek, makin jelek, sehingga tidak berdaya, lalu lemah, lalu luntur. Apa katanya pelipat gandaan? Jangan saudara, ada kuasa dalam perkataan kita. Pegang perkataan Tuhan. Deklarasikan perkataan Tuhan. Waktu saudara deklarasikan perkataan Tuhan, Tuhan yang berperang, Tuhan yang bergerak. Firman daripada Tuhan akan digenapi. Dan luar biasa. Saya dengar dijelaskan karena hasilnya panjang. Jadi waktu di Pondok Daud dia deklarasikan, dia mau pulang itu takut sebetulnya. Nanti pulang ditagih gitu saudara. Itu tadi adiknya itu bukan di rumahnya. Lalu dia pulangnya di rumah adiknya saudara. Dan waktu dia di rumah adiknya dia kaget. Adiknya sedang apa? Nangis ya susah apa seneng? Nangis ya seneng, kagum Tuhan luar biasa. Ya justru saat tidak berdaya, saat tidak bisa apa-apa, tanah yang 5 tahun tidak bisa lagu, waktu dia deklarasikan peperangan, ya deklarasi perang, saudara menang, mujizat terjadi. Sejak saudara belajarlah di pihak Tuhan, ngandalkan Tuhan, juga percaya pada Tuhan, taati Tuhan, kewajiban Tuhan diikuti seperti Abia. Saudara akan lihat karya Tuhan itu nyata, ya, kuasa Tuhan itu nyata, dan saya percaya itu sesuatu yang luar biasa sekali. Justru Tuhan akan lihat, suruh saudara akan lihat Tuhan berperang gantikan saudara. Keadaan boleh jelek, Tuhan kita mengatasi jelek menjadi baik. Keadaan boleh gelap, tapi terang Tuhan akan menerangi lebih terang lagi. Selama ada Tuhan, selama mengandalkan Tuhan, ya gelap bisa jadi terang, kekurangan bisa jadi kelimpahan, kalah bisa jadi menang, masalah jadi mahkota. Jangan ucapkan yang negatif, karena itu akan merusak rencana Tuhan. Percayai Tuhan, taati Tuhan, lakukan kewajiban Tuhan, ucapkan yang diucapkan Tuhan, katakan yang dikatakan Tuhan, deklarasikan kemenangan, deklarasikan kebesaran Tuhan, deklarasikan janji Tuhan. Saya jamin, kalau saudara ikuti semua, saudara akan lihat kemuliaan. Semua yang bersaksi, saudara perhatikan, pasti mereka yang berani melakukan langkah-langkah. Semua yang bersaksi setiap minggu, bukan tidak ada masalah, ada masalah. Bahkan kadang yang Tuhan izin masalah itu berat sampai tidak berdaya. Tapi karena mereka berani melangkah dengan iman sungguh-sungguh, saudara, sehingga mengalami breakthrough, sehingga mengalami terobosan, sehingga mengalami hal yang luar biasa. Dan akhirnya saudara, sesuatu yang dijanjikan Tuhan nyata, maka ada kesaksian. Amin. Maka ada lagu, apa ya namanya, yang lemah berkata ku kuat, itu gimana ya? Yang lemah berkata ku kuat. Sorry, yang lemah, jangan aku lemah, sakit-sakitan, kena angin dia sudah masuk angin, jangan. Sudah, yang lemah berkata kuat, karena Tuhan bisa memberi kekuatan tubuhmu. Tuhan bisa itu, betul. Yang lemah berkata apa? Kuat. Kataan sebelah, yang lemah berkata apa? Kuat. Yang sakit berkata aku sembuh. Yang miskin berkata apa? Aku kaya. Rubah perkataan. Sudah dengar, perkataanmu ada kuasa.
Perkataan kita harus sama dengan perkataan Tuhan. Tuhan berkata, kamu biji matanya Tuhan. Kamu jangan berkata aku orang tidak berguna. Kamu anaknya Tuhan. Jangan berkata tidak dikasih Tuhan. Katakan yang dikatakan Tuhan. Saudara, yang ada kuasa luar biasa. Saudara, ya berpihak pada Tuhan. Ngomongnya ngomong yang benar. Betul enggak saudara? Seperti yang dikatakan Tuhan. Saudara akan lihat kemuliaan. Saudara akan lihat kasih karunia. Saudara akan lihat anugerah yang luar biasa. Ayat 18. Demikian orang Israel ditundukkan pada waktu itu. Sedang orang Yehuda menjadi kokoh. Dulunya Israel ini kan yang tidak baik ya. Israel itu dulunya kuat 2 kali lipat. Sekarang malah ditundukkan. Orang Yehuda dulunya lemah, diubah, dibalik menjadi kuat, menjadi kokoh. Sedang terjadi apa? Pembalikan. Waktu mereka deklarasikan perkataan perang, deklarasikan perkataan kemenangan, waktu deklarasikan perkataan firman, mereka mengalami kuasa Tuhan, lalu terjadi pembalikan. Perkataan kita, kalau benar perkataan, bisa balik keadaan. Saudara dengar ya, tidak baik, jangan ngomong tidak baik terus, makin tidak baik. Kita disuruh mengubah keadaan dengan mulut kita. Ada kuasa. Kamu hidup mati tergantung ini. Keadaan masa depanmu, keluargamu, kesehatanmu, mati atau hidup, Tuhan berkata ini mulutmu. Betul? Kenyang atau lapar, berkatmu banyak atau sedikit, kekurangan atau kelimpahan, tergantung ini. Gagal atau sukses. Saja, ayo cek. Apa ya perkataan saudara? Apa yang saudara katakan? Betul, ini fakta. Jadilah orang yang di pihak Tuhan. Percaya pada Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Tetap lakukan kewajiban Tuhan dengan setia. Perkatakan yang dikatakan Tuhan. Yang dijanjikan Tuhan. Berjalan bersama Tuhan. Tuhan yang berperang. Saudara akan lihat pembalikan. Dikatakan itu ya terbalik. Kenapa? Mereka mengandalkan diri pada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Ya tak pernah lagi Yerobeam dapat kekuatan di zaman Abia. Jadi sudah nggak pernah jadi kuat musuhnya. Yerobeam nggak pernah kuat pada zamannya Abia. Tuhan memukul dia hingga ia mati. Hanya musuh dimatikan, masalahmu dimatikan, sakitmu dimatikan. Betul? Kekuranganmu dimatikan. Semua yang merusak dimatikan. Belajar terus hidup di pihaknya Tuhan. Tuhan mau di pihak kita, itu pasti kok. Tapi tergantung kita menempatkan diri. Kita di pihak Tuhan atau di pihak musuh. Kalau kita di pihak Tuhan pasti, karena Tuhan di pihak kita. Jangan sampai jadi umat Allah seperti Yerobeam, akhirnya ya tidak setia, melanggar. Saya mau tutup dengan satu pengertian. Beradalah di pihak Tuhan ya dengan apa? Sekalipun. Dengan iman sekalipun. Dengan setia sekalipun. Jangan jikalau. Saya mungkin buat mudah gini ya. Ikut Tuhan, di pihak Tuhan itu jangan jikalau. Tapi sekalipun, katakan dulu nanti saya jelaskan. Jangan jikalau. Katakan saudara, 1, 2, 3. Jangan jikalau. Tapi sekalipun. Sekali lagi, jangan jikalau. Tapi sekalipun. Katakan sebelah dulu, jangan jikalau. Tapi sekalipun. Pegang dada, jangan jikalau. Tapi sekalipun. Artinya saudara, secara singkat dulu ya. Banyak orang itu keliru. Kalau aku diberkati, oh ya aku nanti jadi berkat. Mau aku. Lah orang diberkati kok. Kalau diberkati, nanti aku kembali ke perpuluhan. Nanti aku nabur. Nanti aku jadi. Jangan kalau. Kalau saudara gak pernah ngalami. Sekalipun belum diberkati, aku mau percaya Tuhan. Aku mau lakukan firman Tuhan. Sekalipun belum diberkati, aku mau jadi berkat.
Sebab yang aku tabur akan aku tuai. Kalau saudara mau orang lain baik, jangan. Kalau dia sudah baik, aku baik dengan dia, jangan. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dia nggak baik, aku tetap baik. Betul saudara? Jangan kalau dia mau ini baru aku ngampuni. Tidak. Banyak kali kita itu ikut Tuhan tapi keliru. Nggak ada kuasa, nggak ada mujizat saudara. Dia masih nggak baik seperti Tuhan. Manusia nggak baik, masih hidup dalam dosa. Sekalipun manusia berbuat dosa, cintanya Tuhan, kasihnya Tuhan tidak pernah berkesudahan. Dia rela ya turun untuk serahkan dirinya, gantikan kita, sehingga sungguh-sungguh ada pemulihan, ada pengampunan, ada keselamatan. Banyak orang diselamatkan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Itu adalah ikut Tuhan dengan prinsip sekalipun jangan setelah sembuh baru aku mau berkata iman, baru aku mau setia. Sekalipun aku belum sembuh, aku percaya Tuhan akan sembuhkan. Aku tetap saja mau datang pada Tuhan. Aku tetap iman sekalipun. Saya nggak punya waktu banyak saudara, tapi saya ceritakan saja. Nanti saudara baca di Alkitab banyak. Ada 12 suku, salah satu suku itu bernama suku Lewi. Saudara, suku apa? Lewi. Lewi itu dipilih oleh Tuhan lebih daripada yang lain. Dipilih oleh Tuhan jadi apa? Jadi imam. Yang jadi imam, yang dipilih, yang melayani dari 12 suku itu suku Lewi. Saudara, beda dengan yang lain. Semua mempersembahkan perpuluhan. Lalu untuk suku Lewi, saudara, suku Lewi baru perpuluhan untuk Musa. Mereka nggak kerja tapi harus melayani Tuhan. Jadi suku Lewi itu dipakai Tuhan secara khusus. Khusus itu kalau saudara baca tadi ada di kami melakukan ya Imam Harun Lewi tadi dikatakan kami lakukan ketetapan Tuhan. Kenapa suku Lewi dipilih lebih dari yang lain? Yang berhak melayani suku Lewi. Satu kali bangsa Israel ini sedang berbuat dosa. Tadi ada kaitannya. Musa sedang naik di atas gunung, dapat hukum Taurat, saudara, turun, kaget. Bangsa Israel ini buat patung emas lembu, saudara. Musa marah karena Tuhan marah. Lalu Musa berkata, siapa yang berpihak padaku dan Tuhan? Ke sini. Mayoritas semua orang saat itu loh saudara, hampir semua itu nyembah lembu emas saudara. Jadi nggak ada suku manapun yang langsung datang mendekat pada Musa. Satu-satunya suku Lewi, semua suku itu datang pada Musa, berpihak pada Musa, pada Tuhan. Ya, aturan yang ditetapkan Tuhan lewat Musa. Hanya itu saja, yang lain nggak ada. Karena mereka menyatakan berpihak pada Tuhan. Sekalipun 11 suku nggak ada yang melangkah seperti itu, mereka tetap melangkah. Maka Tuhan tersentuh. Ini hebat. Bukan hanya waktu enak mereka mau melayani aku, bukan waktu aman. Mereka melangkah itu mungkin diejek loh, kamu sok ya ya gitu, betul gak? Yang lain saja enggak kok, kamu gini. Mungkin dimusuhi orang banyak. Dalam hidup kita mau setia, kita mau taat pun kadang-kadang ditetapkan orang toh, betul nggak? Tapi dia nggak peduli. Dia mau bela Tuhan, dia mau taat Tuhan, dia mau berpihak pada Tuhan dalam segala keadaan. Bukan keadaan enak, bukan keadaan gak enak. Maka kalau saudara perhatikan, dia yang dipilih terbukti kok saudara. Kalau sedang keadaan enak semua setia biasa, setia atau tidak teruji waktu sedang ada badai. Setia atau tidak teruji waktu ada masalah. Ya dah. Kalau sedang enak semua setia gampang. Tapi Lewi itu punya tadi kesetiaan sekalipun. Bukan waktu baik, bukan waktu obyoan, bukan yang lain nggak ada. Mereka tetap. Saya tunjukkan lagi ya saudara ya. Nanti ada Umin Turim apa itu. Jadi mereka intinya lah sudah yang dipilih. Semua tanya dengan
mereka. Jadi ada namanya Urim Turim ini, saudara. Urim Tumin ini hanya mereka yang diberi hak. Kalau umat Allah ada masalah mau tanya Tuhan, harus datang pada Lewi, imam. Itu untuk tanya. Jadi mereka yang diberi hak beri jawaban. Tuhan nyuruh ini. Jadi yang lain gak bisa. Hanya mereka bisa memberikan arah, mereka berikan tuntunan. Karena mereka terbukti kesetiaannya. Sekarang kita lihat Abraham. Tuhan beri janji pada Abraham, diberkati keturunannya banyak. 1 tahun gak ada nyata, 10 tahun gak nyata, betul saudara? 20 tahun yang gak nyata, hampir 30 tahun belum jadi kenyataan, betul? Sampai berkata gak ada dasar. Tapi ayatnya berkata, sekalipun tidak ada dasar untuk percaya. Abraham percaya, malah dia menguatkan imannya, tetap percaya. Gak ada dasar, tetap percaya. Ini mandul gak mungkin, tetap percaya. Ini sedang tua, lanjut umur, gak mungkin, tetap percaya. Sekalipun gak ada dasar percaya, tetap percaya. Malah menguatkan imannya. Tuhan kagum iman seperti itu. Dia dijadikan apa? Bapak orang percaya. Semua. Daniel, dia doa terus. Sadrak, Mesak, Abednego, betul gak? Tapi ada ujian. Waktu suruh nyembah gak mau, ya. Sadrak, Mesak, Abednego mau dimasukkan perapian. Rajanya berkata, nyembah saja. Daripada engkau dimasukkan perapian. Mereka ngomong enggak. Sekalipun aku dimasukkan perapian, Tuhan gak tindak, aku tetap kok. Disitulah Tuhan muncul. Tuhan gak pernah izinkan orangnya yang berani, punya iman, kesetiaan sekalipun. Daniel sama dah. Dia kalau tetap doa masuk gua singa pasti mati, betul gak? Tapi dia gak peduli, tetap 3 kali sehari. Dia tetap sama. Dan luar biasa, Tuhan lindungi. Bahkan yang jebak dia masukkan gua singa. Iman sekalipun. Banyak, tapi saya mau tutup satu saja, saudara. Dengan kesaksian tadi pagi ada kesaksian Andri, bagus sekali. Kalau bisa saudara dengarkan di YouTube. Kemarin Jumat Agung sudah saya ceritakan, saudara. Yang pertama dulu ini tadi saya ngobrol dengan dia banyak, saudara. Yang pertama yang dulu tadi saya katakan, jadi ceritanya dia itu hamba Tuhan gereja kita di Jogja. Dia menyampaikan firman Tuhan. 1 tahun yang lalu dia kaget divonis kanker stadium 4. Dia ngomong, pastor ya pastor, pendeta ya pendeta. Tapi kalau sudah divonis kanker stadium, sudah blank, sudah tidak bisa mikir. Dia bergoncang. Wah sudah seperti seolah-olah nggak ada harapan lagi. Sampai saudara dia nggak mau cerita siapa-siapa. Akhirnya singkat cerita ambil langkah ke Malaysia. Saudara, lah saudara saya nggak ngerti. Tiba-tiba juga saya itu tergerak. Saya percaya itu Tuhan yang gerakkan. Saudara, saya juga ke Malaysia, tapi nggak ngerti dia. Ya, waktu saya di rumah sakit, saya tuh dengar, Andri juga di sini katanya. Rumah sakitnya sama. Kenapa? Kena kanker, saudara. Kita kaget, saudara. Sama di situ kok bisa sama, saudara ya. Padahal saya sebenarnya punya rencana di lain tempat. Lalu saya besuk dia, saudara. Dalam keadaan ketakutan, gentar. Kalau saudara tahu dia situasi tadi, saya dengar sudah seperti nggak ada pengharapan. Nah, waktu saya besuk, tiba-tiba saya rasakan jelas sekali Tuhan berkata, kasih rema, petunjuk. Saya ngomong, Ndri, kalau ditanya orang, kenapa ini terjadi, kenapa bisa kena kanker, dia kan malu, pendeta kok. Ya, lalu katakan, karena Tuhan mau pakai, ya hidup saya lebih dahsyat. Saya sampaikan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Bahkan saudara, setelah itu saya mau pulang, sudah sampai pintu saya balik, karena Tuhan bilang, jangan lupa ya Ndri ya. Kalau ada orang tanya kamu loh kok kena kanker, katakan karena Tuhan mau pakai saya lebih dahsyat.
Betul saudara itu. Setelah itu memang belum pulih, tapi itu jadi pegangan. Tuhan mau pakai lebih dahsyat. Dan hebatnya gini saudara, sebetulnya dia pagi-pagi itu sudah mau dikerjakan, tapi nggak bisa tergagah. Dia ditunda siang. Nah siang pas saya ke sana, saya sampai di sana hanya punya waktu 5 menit. Setelah saya doa, saya katakan itu dari Tuhan, langsung dikerjakan dia saudara. Jadi saya berkata, itu pertama pagi mau dikerjakan gagal itu suruh nunggu. Ada pesan Tuhan, karena kalau enggak dia goncang. Betul enggak saudara? Karena hanya datang saya sampaikan 5 menit saja langsung dikerjakan. Tapi terus menyertailah, intinya gitu. Dan yang luar biasa sekali, dia beri kesaksian itu 1 tahun yang lalu. Hari ini digenapi firman Tuhan. Dia melayani, bahkan dengan tema Tuhan di pihak saya. Dan tadi saya ngobrol tadi, saya lebih kagum. Ternyata ngalami luar biasa, itu tepat sekali. Dia bukan agak sembuh, dia bukan hanya sembuh. Saya itu kaget loh, karena rohnya menyala, mujizat terjadi luar biasa sekali. Ya, kalau nanti saudara bisa dengar luar biasa. Dia setelah melalui proses 1 tahun ini ya, bisa enggak dikeluarkan tadi yang dia cerita. Lah ini kalau saudara dokter mesti saudara ngerti ya. CA itu apa saya enggak ngerti, tapi dia keluarkan tadi hasilnya check up-nya. Angka normalnya kurang dari 37. Enggak boleh 37 untuk kanker ya saudara. Saat dicek awal dia masuk, dia bukan 37, 1777. Maka sudah hancur itu, sudah. Tapi sekarang saudara 8. Jadi sampai 37 masih aman. Dia 8. Lalu yang bawahnya CEA, angka normalnya kurang dari 5. Nggak boleh lebih dari 5. Saat dicek dia masuk 493,4. Sekarang hanya 1,5. Dia punya teman, ya hanya untuk kontrol, enggak kena kanker ya. Hasilnya 4,5. 4,5 masih aman kan, batasnya 5 loh. Tapi dokter ngomong, kamu lebih sehat pada orang umumnya saudara. Umumnya saja sekian, pokok kurang dari 5, kamu cuma 1,5. Kalau Tuhan berkarya itu hebat. Saudara dengar, kita bersyukur Tuhan berikan pesan. Kalau kita terus di pihak Tuhan, Tuhan akan pakai seperti Lewi. Ada Tumin, Umin yang bisa memberikan arah, yang bisa memberi jawaban, yang bisa memberi tuntunan. Sehingga setiap tuntunan yang Tuhan berikan di gereja kita nyata. Tangkap saudara. Yesus, ajarku tetap setia, mengiring Engkau sampai putih rambutku, bawaku jadi kemuliaan-Mu yang berkenan di hatiku. Semua angkat tangan saudara, semua angkat tangan datang kepada Tuhan. Katakan, beri kami hati yang setia Tuhan. Sekalipun belum mengalami, kami tetap setia dan percaya mengikut Engkau dengan sungguh-sungguh. Lakukan kewajiban kami dengan sungguh-sungguh, mengandalkan Engkau dengan sungguh-sungguh. Deklarasikan pergi perang, bukan
bukan bagi kekakalan, bukan bagi ketidakpercayaan, bagi kemenangan, bagi kebesaran-Mu Tuhan, bagi mengandalkan Engkau Tuhan, bagi rema yang Kau berikan Tuhan, sehingga sungguh-sungguh Engkau yang berpihak pada kami, Engkau berpihak pada kami, Engkau yang berperang ganti kami, Engkau yang berkarya di tengah-tengah kami. Kami Tuhan mau ambil keputusan, kami juga di pihak-Mu Tuhan, kami juga di pihak-Mu Tuhan, Engkau di pihak kami Tuhan. Kami bersyukur, kami nggak mau seperti Yerobeam jadi bangsa Israel, kami meninggalkan Tuhan, tapi menyembah berhala, tapi mengandalkan yang lain. Kami mau seperti Abia yang percaya dengan rema-Mu Tuhan, yang percaya dengan keputusan-Mu Tuhan, yang percaya dengan ketetapan-Mu Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, yang terus berjalan di dalam Tuhan. Orang lapasan berkata-kata saudara, Tuhan kalau ada saat ini Tuhan yang salah ampuni, Kau yang mengatakan segala sesuatunya, singkapkan firman-Mu Roh Kudus, jadikan firman-Mu ini pembukaan ilahi yang daripada Tuhan, jadikan firman-Mu ini pewahyuan bagi setiap kami Tuhan, jadikan firman-Mu ini rema berbicara khusus pada setiap kami. Kami tahu Tuhan seperti tumin urip Tuhan, Engkau yang memberikan arah, Engkau yang memberikan perkataan, Engkau yang memberikan rema Tuhan. Hamba-Mu sudah sampaikan Tuhan, Engkau yang singkapan, Engkau yang tetapkan. Jadikan itu pewahyuan, jadikan itu pembukaan sekali lagi, jadikan rema bagi setiap kami. Sekalipun keadaannya tidak baik, kami tetap akan di pihak Tuhan, kami tetap akan percaya pada Tuhan, kami tetap akan ibadah dan melayani Tuhan, kami tetap akan lakukan tugas kami, ketetapan kami, kewajiban kami dengan baik Tuhan. Kami tetap mengandalkan Tuhan, kami mau punya iman sekalipun, kami mau setia sekalipun Tuhan, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, karena Tuhan yang membalik segala keadaan, masalah menjadi mahkota. Kami dengar kesaksian-kesaksian, kami lihat fakta di dalam Tuhan. Tuhan tuntun setiap jemaat, pimpin setiap jemaat. Oh, lembutkan hati kami yang keras seringkali Tuhan, teguhkan hati kami yang seringkali bimbang, goyah. Hari ini Tuhan, sungguh-sungguh firman-Mu jadi rema, roh kami menyala di dalam Tuhan. Oh, semangat kami dibangkitkan oleh firman-Mu Tuhan, iman kami dibangkitkan Tuhan, diteguhkan Tuhan. Kami pegang perjanjian-Mu, kami pegang rema-Mu, kami pegang perkataan-Mu Tuhan. Jadi dalam kehidupan kami, hamba-Mu doakan Tuhan, bukan hanya tadi yang bersaksian di video, bukan hanya Pak Andri saja, setiap jemaat mengalami setiap pelayan Tuhan lebih lagi mengalami, tidak ada yang tertinggal, semua seperti Abia Tuhan, terus percaya, terus setia, terus taat Tuhan, terus mengalami dari kemuliaan pada kemuliaan, dari kasih karunia pada kasih karunia. Dan kami boleh melihat Kau berkarya dengan nyata. Hamba-Mu sudah sampaikan, dan Kau yang bertindak. Terima kasih Tuhan. Dalam nama di atas segala nama, nama-Mu Tuhan Yesus, kami panjatkan doa sekali lagi sepenuhnya dalam kasih karunia, anugerah dari Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah, pujikan lagu sukacita. Selamatkan dan kuasa.
diberkati saudara oleh Tuhan. Diberkati dengan jawaban doa. Diberkati keluargamu, kesehatanmu, pertumbuhan iman rohanimu, pelayanan dan kesaksianmu. Diberkati studi atau pekerjaanmu, keuanganmu, masa depanmu, segenap kehidupanmu. Diberkati dan jadilah berkat karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, yaitu Roh Kudus sampai selama-lamanya. Saudara diberkati, kata bersama-sama.